Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Semap episode ke-8. Di pesantren tuh ada banyak sekali kitab kuning, tapi ada satu yang mau aku obrolin, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Di dalamnya itu talking about learning and something like that. Jadi kode etik belajar, kode etika ketika menuntut ilmu. Dan di antaranya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang gimana sih perjuangan seorang murid ketika menuntut ilmu. Makanya yang dikutip tuh biasanya diksi yang mansalak atau rikon dan lain-lain. Ketika seseorang semakin very hard for learning, maka pahalanya semakin gede. Makanya di Indonesia film yang famous tentang pendidikan diantaranya ada Laskar Pelangi. Itu film keren banget tuh, bercerita tentang murid-murid yang berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Jadi tema kita sekarang adalah ada banyak orang-orang yang ngerantau untuk mencari ilmu, bahkan jauh banget range-nya sampai lintas pulau. Oleh karena itu aku ngobrol sama seorang yang bakatnya keren banget, kelas 12 dan juga luar pulau, yaitu adalah Bang Kadafi Wijaya. Assalamualaikum Bang Kawe. Waalaikumsalam. Sehat Bang Kawe? Alhamdulillah sehat semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ciri khas Darus. Allahu Akbar. Tandanya semangat Bang Kawe. Iya. Semangat. Ini Bang Kawe ini kalau teman-teman lihat ya, itu mirip banget Chandra Leo. Bang Kawe ngerasa gak sih mirip Chandra Leo? Pernah ngerasa dulu pas kelas 8 deh. Kelas 8 itu mulai open mic kan. Oke. Open mic pas itu pakai topi gitu. Oke. Topi terus pakai baju stand up gitu kan. Pas lihat di kaca foto gitu. Kok mirip Chandra Leo? Mirip seorang gitu, YouTuber itu. Belum tahu namanya. Belum. Oke. Pas lihat di YouTube kata teman-teman stand up, Chandra Leo gitu kan. Nah, habis itu kayak mulai nurutin gitu, kayak bukan nurutin sih, kayak ada sesuatu yang menarik dari dia gitu, kayak diambil gitu. Diadopsi gitu. Kayak wah keren nih gitu. Chandra Leo. Sampai sekarang cuman kayak sekarang tuh udah mikir nggak mirip sekarang mah gitu. Tapi sekarang Chandra Leo badannya gede banget lah. Maksudnya emang mirip sih Chandra Leo tuh. Dan sekarang nggak cuma itunya, nggak cuma lucunya. Bang Kawe ini juga nggak jago banget ngedit loh. Bang Kawe juga terinspirasi dari Chandra Leo nih, bab ngeditnya apa gimana? Oh enggak. Kalau ngedit itu awal-awal kelas 9. Kelas 9 MTS sudah ngedit. Iya, pas itu kan SMP. Oh iya, SMP. Jadi pas itu pernah bikin video lucu-lucuan gitu. Emang lagi ngetren dulu di Bangka. Ya. Nah, pas itu ada pertama bikin gawe gile. Itu apaan sih? Gawe gile tuh artinya kayak kerjaan yang gila gitu. Orang-orang yang lucu-lucu gitulah. Oke. Nah, waktu itu lagi gabut-gabut kan. Bikin sama teman-teman, gimana kok kita bikin juga gitu. Bikin namanya Squayo. Itu nama judul, nama channel? Nama channelnya, nama IG-nya gitu. Pasti uploadnya di IG kan. Squayo. Squayo. Nah, pas itu awalnya nggak tahu sama sekali ngedit. Lihat temen kayaknya keren gitu. Nah, terus dari sekolah dapat tugas kayak ngedit gitu. Udah aku yang handle gitu. Aku belajar sendiri otodidak kan. Coba. Wah, lama-lama asik. Akhirnya aku yang handle ngedit di akun itu. Squayo aku yang handle gitu. Sampai sekarang masih ada berarti IG-nya? Masih ada. Oke. Jadi teman-teman gini, aku dari sebelum masuk studio tuh kayak ngobrol ke Bang Kawe, kita ngobrolin apa ya? Soalnya bingungnya nggak spesifik, kayak Bang Kawe itu kayak dokter umum gitu loh. Maksudnya nggak, bukan THT ya. Maksudnya stand up comedy bisa ya kan, terus ngedit juga bisa, bahasa Inggrisnya bagus, apa ya? Akhirnya kita nemuin satu titik. Oh ya udah, akhirnya gimana kalau ngobrolin tentang rantau aja gitu. Karena Bang Kawe itu kan asli dari Bangka. Iya. Jadi aku tadi ngobrolin Laskar Pelangi relate banget dong, Bangka Belitung dong. Iya. Cuman kalau kan di Laskar Pelangi itu di Belitung. Nah, aku di Bangkanya, di pusat pemerintahannya, di ibu kota, di Pangkal Pinang. Oke, berarti range-nya jauh banget ya jaraknya, Pak? Iya, jauh, dipisahin Selat Gaspar. Jadi kan kami itu provinsi kepulauan. Nah, di situ tuh ada 2 pulau besar, Bangka dan Belitung. Nah, sisanya anak-anak pulau. Cuman awal terkenalnya itu karena film Laskar Pelangi itu latar belakangi di Pulau Belitung. Karena dulu Bangka Belitung apaan gitu? Maksudnya orang nggak notice ke sana kan? Taunya di sana ada tambang apa sih? Jadi Pulau Bangka itu tuh menurut pernah baca di Google. Jadi Pulau Bangka itu adalah tempat produksi timah terbesar di dunia. Soalnya taunya dulu notisnya gitu. Bangka Belitung apaan ya? Tambang timah gitu kan taunya. Ternyata setelah
di up di film tuh banyak banget view yang bagus-bagus dan baru ke expose ya. Aku jadi baru tahu nih, soalnya Pak Ade nyangkanya Bangka Belitung ya Bangka Belitung, padahal Bangka dan Belitung ya. Iya, Bangka dan Belitung. Banyak orang yang gitu kan, orang Sunda Pelangi, padahal itu berbeda gitu. Oke. Kalau Bangka dan Belitung. Oke, makanya tuh dari mana Bangka? Wah, Laskar Pelangi, padahal kan beda banget ya. Jauh bangetnya. Oke. Di Bangka Belitung ya ngerantau. Kenapa aku tadi premisnya tentang Laskar Pelangi, tentang Talim Mutalim? Karena Bangka ini jauh banget ya. Berarti berapa kilo dari Bangka ke sini tuh? Kalau lihat Google sih ada 700-an kilo gitu. 700, kayaknya lebih deh. Apa 700-an? Ya, kali lebih lah ya. Cuma lupa lagi pas itu pernah kan. Lagi ngebucin gitu kan. Kita terpisahkan oleh berapa kilometer. Bener. Pantesan Bang Kawe jawabnya yakin, soalnya udah browsing kan. Aku sama dia kepisah berapa kilo ya gitu. Bener. Orang ngebucin gitu. Asik, waduh dahsyat ya. Bang Kawe nih, Bangka kesini naik pesawat dong ya? Iya. Apa Lion? Biasanya ya kadang Lion, kadang Sriwijaya. Oke. Itu yang murah-murah soalnya. Oke, ya yang aku juga biasanya kalau lintas pulau gitu kayak ke Pontianak ya Lion lah ya, yang kita banget ya. Yang gak sehat terjangkau. Makanya gimana nih sebagai anak rantau, mesantren, kepisah jauh dari orang tua tentunya dan keluarga, dan jaraknya jauh banget, itu gimana sih awalnya culture shocknya segala macamnya? Aku nggak tahu di Bangka lingkungannya kayak gimana. Awalnya pas datang ke sini tuh kayak kaget banget. Kagetnya? Kaget dari awal, misal kayak ramahnya gitu. Dari segi ramahnya gitu. Kayak Sunda tuh kan memang terkenal ramahnya. Beda banget kayak di Bangka gitu. Orang-orang Bangka itu dari cara ngomongnya juga keras gitu. Oke, kerasnya kayak gini misalkan. Woi, ikan kemana gitu. Oh iya. Oh, nadanya emang gitu. Ngegas, nadanya ngegas. Sunda kan Badai kamana ujang gitu kan. Iya. Beda gitu dari nadanya gitu kan. Oke. Ya, pas gitu pas datang ke sini, tapi kan emang keturunan Sunda ya. Oke. Oh, berarti jadi, aslinya Sunda. Orang tua aslinya Sunda. Dua-duanya. Iya, ngerantau sana. Oke. Jadi saya juga di lingkungan rumah itu kan ada ruko. Jadi kan bukan ruko. Jadi lingkungan rumah itu banyak orang Sunda. Ada roti bakar, bubur parahyangan gitu. Oh ya, berarti maksudnya nggak terlalu shock banget enggak. Kecuali kalau misalkan asli Bangka, bahasa Bangka emang bahasanya ada bahasanya bahasa Bangka Melayu. Jadi emang Sumatera kebanyakan itu latar belakangnya kan Melayu gitu. Aku juga waktu ke Pontianak kayak nonton Upin Ipin gitu. jadi Bang Kawe, oh ini nih manfaatnya nonton Upin Ipin. Kesana aku jadi notice gitu. Oh ternyata gini ya nada bicaranya. Berarti sana juga nggak terlalu jauh ya, masih Melayu gitu ya? Iya, Melayu. Nah misalkan kayak di Bangka itu pakai E biasanya akhirannya itu E. Kayak gimana contohnya? Misalnya AP itu kan apa gitu, jadi E. Nah kalau di Palembang, kita kan Sumatera, misal Palembang banyak orang tahu ya. Apo nian kau nih gitu. Oh Palembang tapi Apo. Oh pakai O biasanya. Wong Kito Galo itu banyak orang tahu kan. Wong Kito Galo. Iya. Apo lah Pak Dek nih. Itu mah bukan ya. Tapi empe itu dari pempek dari Palembang. Ya. Tapi ya maksudnya harusnya nyambung kayak kan ampo empe. Oke. Siapa tahu ada korelasinya ya Bang Kawe ya. Nah aku jadi banyak belajar justru karena aku yakin ya ketika Bang Kawe ngerantau yang ngelangkah jauh dari rumah, pengetahuannya maksudnya nilai wawasannya jauh sama yang cuma di sini aja ya. Maksudnya aku nggak kuliah atau nggak ngerantau jauh gitu. Tapi ketika Bang Kawe udah lintas culture, aku yakin wawasan segala macam keilmuannya jauh lebih gede. Ya kita sampingan dulu pahalanya oke jauh lebih gede karena niatnya nyari ilmu. Apalagi Bang Kawe ya. Yang kontradiksi apa Bang Kawe selain logat tadi yang bikin kagetnya gitu? Kaget di sini tuh pas awal nih. Kayak gak nyangka gitu, misalkan di sini kayak hal-hal gaib itu tinggi di sini. Oh iya mistis. Oke. Beda banget gitu. Oh emang di sana gimana Bang Kawe? Di sana itu aku kayak lingkungannya gak pernah gitu, misalkan ada jadi maung. Jadi maung gitu kan tiba-tiba jadi maung, gak pernah. Bahkan dulu pernah mikir gini, mau apaan sih gitu. Paling juga kayak cuman cerita sinetron gitu kan. Tapi pas datang ke Darus mau mandi. Terus di jendela ramai gitu. Ada apaan sih? Pas lihat gitu, ada yang jadi maung. Twilight banget ya. Hah? Beneran gitu. Aku kan yang orang jauh kayak beneran emang ada gitu, emang ada. Oke. Perdebatan terpanjang gitu. Emang bener ada. 2 hari ngomongin emang bener ada. Oke. Bang Kawe kita bakal bahas seru banget dan nggak bakal ada yang di-cut ya Bang Kawe. Tapi harimau ada di sana.
harimau nggak ada. Oh iya, itu sih mungkin faktornya. Itu Sumatera, di Pulau Sumatera. Nah, kan? Sumateranya ada harimau Sumatera yang terkenal itu kan. Makanya silatnya di Sumatera ada silat harimau. Nah, kalau di Bangkawe masa kesurupan timah kan nggak mungkin juga kan, aneh banget ya. Nah, maksudnya di Bangkawe nih yang sakralnya apa gitu? Sakral sih kayak belum pernah gitu ya. Belum pernah bener kayak harimau nggak pernah gitu deh. Ya, gini mungkin Bangkawe ya, mungkin harimau di Sunda tuh kenapa sakral, rata-rata kan disimbolkan jadi harimau tuh maung tuh kayak sakral gitu ya. Nah, cuma masalah kesurupan ini ini harus dilihat dari berbagai macam keilmuan ya. Kalau di Islam tuh ada ilmu hikmah gitu, nama kitabnya ada Mujarubat Kubro, ada yang agak ringan, bukan ringan, maksudnya yang agak di bawahnya itu namanya adalah, maaf lupa lagi ya. Sorry, ini aku ngahulang nggak bakal dikat ini kok. Namanya itu adalah Khazinatul Asror. Nah, dalamnya tuh tentang Aufak, Wifik, Isim, dan diantaranya juga ada tentang bab-bab kesurupan juga. Ada banyak lagi kitab yang lain. Nah, jadi bahkan menurut psikoanalisa juga ada. Jadi orang kesurupan itu, ini menurut yang aku baca ya, yang pertama dia tuh acting, yang kedua marah. Dua itu aja sebenarnya. Dia tuh acting aja, yang kedua marah. Karena dia marah, terus turbulensi mental meledak. Jadi harimau itu hanya representasi dari kemarahan itu sih Bang KW. Kalau menurut psikoanalisa ya. Nah, kalau menurut ilmu-ilmu yang lain banyak banget perdebatan. Cuma intinya kita bukan ke sana ya. Ya bukan makomnya kita ngebahas bab gaib. Tapi maksudnya tentang culture shocknya itu kan ya. Dari sana yang nggak ada kesurupan maung, tiba-tiba di sini maung tuh harimau ya. Tiba-tiba di sini jadi ada harimau. Ya, jadi harimau. Tapi mau nggak mau itu kekayaan juga loh Bang KW. Maksudnya kita punya penulis kemarin sama Tata ngobrol ini, namanya Eka. Dia tuh penulis asal Pangandaran, judulnya Lelaki Harimau. Itu tuh sampai bestseller nasional, internasional dunia tentang pamacan, tentang kesurupan itu. Jadi ketika Twilight mereka bikin manusia serigala, segala macamnya kita sudah punya. Manusia yang berubah jadi harimau yang itu versi lokal. Iya, versi lokal. Dan itu famous banget gitu. Dan itu di Kasundaan tuh jadi hal yang bisa diperdebatkan rame gitu. Dan maksudnya itu juga kekayaan Nusantara juga gitu. Asik. Jadi Bang KW kagetnya itu ya, bab gaib ya, gaib. Oke. Soalnya di sana juga kan kayak dari keluarga, dari bapak juga kan bilang gitu. Gaib itu nggak ada gitu, nggak usah percaya katanya gitu. Oh iya. Pernah cerita ke bapak kan sini gitu, nggak usah percaya udah, diem aja udah aja. Makanya sampai sekarang kalau ada orang udah diem gitu. Oke. Udah tahu. Karena bapak Bang KW lebih ke bukan skeptis ya, tapi kayak ngelindungin udahlah kayak gitu-gitu, maksudnya jangan terlalu dipikirin, udah belajar aja yang lurus kayak gitu-gitu sih intinya kayak gitu ya. Bener sih itu ya, cuman nggak sejalur sama aku juga kan. Oke. Bukan jalur utama gitu kan. Ya udah kali kalau itu nggak penting mah ya udah biarin aja. Ngedit lah gitu ngedit. Iya. Asik. Aku juga baru tahu ya. Aku kirain bab gaib tuh nyampe di sana gitu. Karena di Amerika sendiri gaib tuh ada departemennya loh Bang KW. Santet itu tuh ada departemen khususnya yang nanganin Lucifer, yang makanya ada film Konstantin kan. Jadi makanya aku pikir rata aja di seluruh Indonesia gitu bab gaib tuh. Ternyata kalau di Bangka kotanya tuh nggak terlalu ya, nggak terlalu semistis di sini gitu. Oke. Apalagi Bang KW ini seru nih. Terus paling shocknya itu ya karena apa sih budaya pesantren gitu kan yang beda banget kan. Aku kan dulu kan nggak pesantren, SMP negeri gitu. Oh kan. Negeri ya yang notabene orang-orang yang berduit, terus orang-orang yang banyak style itulah. Hedon lah ya. Pas datang ke sini gitu kayak wah ini cuman pakai sarung kemana-mana gitu. Oke. Aku kan dulu nggak kebiasa pakai sarung, bahkan jarang banget pakai sarung. Tapi bisa nggak melorot pakai sarung? Bisa. Oh bisa ya, masih bisa ya. Cuman ya acak adul gitu tetap sampai sekarang 3 tahun juga tetap acak adul gitu. Iya. Biasanya kerasa sih santri yang pertama kali pakai sarung tuh kayak wayang, tau nggak sih, sarung tuh kayak digulung-gulung gitu. Digulung gitu kan. Nggak ada seninya. Iya, jadi dari lingkungan yang maksudnya hedon lah ya, orang-orang dari menengah ke atas di sana segala macam stylish. Pas kesini kok pesantren sederhana gitu ya, sederhana pakai sarung kemana-mana gitu. Sederhana ya. Terus tapi semenjak di sini ya, kayak pakai sarung itu kayak hal yang lumrah aja loh. Oh iya. Kayak keren malahan kan lumrah, kayak misalkan orang di sana itu jarang nih, paling ya bapak-bapak pulang sholat, rokok gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan anak-anak muda jarang banget yang pakai sarung. Oke. Sangat-sangat jarang gitu. Oke. Ya jadi kalau misalkan aku itu pakai sarung gitu kayak diliatin orang gitu. Diliatin orang kayak kenapa gitu sih orang-orang lihat gitu. Apakah hal yang keren gitu pakai sarung di zaman milenial gitu. Justru malah jadi anti mainstream kan? Iya, benar. Asik. Sarung ya. Berarti aku jadi banyak belajar ya. Aku pikir tuh
Ya karena kita kelamaan di sini, aku pikir ya culture-nya mirip-mirip aja gitu. Karena cerminannya Jakarta ya sarungan banyak lah. Ternyata di Bangka kayak gitu. Jadi belajar lagi nih, apa lagi di Bangka ini? Selain nanti kita bakal ngobrolin bakat ya. Bangka juga di sana stand up komedian kan ya. Cuma karena di pondok maksudnya susah karena kita ngajinya padat banget. Kegiatan Bangkawe tuh malam nggak boleh izin santri keluar. Padahal aku sendiri di komunitas di stand up udah 5 tahunan. Kalau Bangkawe bisa izin, aku bawa sih. Cuma karena ada rules pondok ya dan kita harus hormatin itu. Jadi akhirnya Bangkawe belum pernah sama sekali diajak open mic. Tapi aku yakin karena Bangkawe tadinya anak komunitas, terus secara bakat juga nge-MC segala macam keren. Jadi Bangkawe harus lanjut sih nanti pas kuliah masuk komunitas aja. Ya paling dilanjutin lagi, digeluti lah. Harus banget Bangkawe. Oke Bangkawe, apalagi ngomong lagi? Ya terus paling budaya dari misalkan salam ya. Oke. Salam yang tunduk-tunduk gitu, yang nunduk rengkuh gitu. Kalau bahasa Sundanya. Rengkuh ya. Oke. Ya. Nah itu kayak di sana itu ya rengkuh itu cuman paling ke orang tua ya. Tapi juga aku jarang gitu ke orang tua. Misalkan kayak rengkuh ya kalau misalkan lewat doang gitu. Tapi misalkan kalau salam harus tunduk gitu kan, aku nggak pernah gitu. Ya paling sekali adalah gitu. Cuman kalau di sini misalkan ada kiai, ada pimpinan kita harus bener-bener rengkuh gitu. Iya, oke. Itu tuh yang jadi pertama ya. Iya. Jadi kayak beda. Tapi ya aku secara pribadi kan sempat dibawa ke makalah kemarin untuk kelulusan kan syaratnya itu aku ngebahas itu kan. Ngebahas tentang ngerengkuh gitu. Salam tuh misalkan kita terhadap orang tua itu, kalau menurut persepsi aku sih ya nggak perlu gitu. Cuman ya kembali lagi gitu kan, ini budaya mungkin budaya dari sini kan. Tapi ya menurutku yang paling kita untuk menghormati orang tua itu dari cara kita memperlakukannya gitu. Bukan hanya itu doang gitu. Oke. Aku notice sih maksudnya Bangkawe ya. Berarti di sana tuh ya mungkin karena menengah ke atas gitu ya. Maksudnya boro-boro dari Bangkawe, orang Bandung ke sini juga kaget. Yang pertama kita punya culture Sunda. Sunda itu kan budayanya someyah gitu ya. Jadi rengkuh, ditambah ada adab, ada etika di pondok. Jadi kita rengkuh banget gitu maksudnya. Rengkuh tuh dalam bukan nyembah ya. Rengkuh dalam artian takzim atau ngemuliakan ustad, ngemuliakan guru. Tapi yang Bangkawe kritisi itu harus lebih dari itu. Jadi bukan cuma ritual gitunya doang ya. Ya aku notice tadi, tapi sikap, terus akhlak. Jadi nggak cuma di hardware rengkuh tapi hatinya nggak hormat gitu ya. Ya. Aku notice. Berarti Bangkawe kemarin ngebahas itu ya. Ngebahas itu. Keren banget. Itu ya banyak banget ya, bab gaibnya ada, bab sikapnya ada. Ya itulah karena kenapa tadi aku bilang. Terus ada diksi yang man salaka torikon itu bilang justru ketika seorang salaka atau dalam diksi Islamnya, dalam diksi Sundanya seseleket atau bersusah payah untuk mencari ilmu dengan jarak, dengan biaya yang dikeluarkan, pahalanya gede karena rintangan dan juga itu ya ada culture shock yang gede gitu. Beda ketika kita belajar ngaji ke tetangga, beda gitu. Beda vibes-nya, beda segala macamnya, beda banget. Justru ketika naik pesawat, naik mobil lama-lama dan jelek, wah kerasa gitu. Kerasa beda banget, belang banget budayanya. Oke, apalagi ya? Kangen rumah gak sih Bangkawe kemarin? Pernah pas awal-awal. Awal-awal datang ke sini tuh kayak ngerasa bersalah banget gitu sama orang tua gitu. Iya kan emang kita banyak salah gitu. Cuman pas nyampe gitu baru pertama. Kan ada mudabir gitu ya, baca surat bagus banget gitu kan, Kang Wildan gitu. Sama Kang Yogi gitu. Bagus banget gitu kan. Sambil sholat gitu kayak nangis gitu. Ya Allah, pernah sholat apa sama ibu gitu, sama mama, sama bapak. Kayak pengen balik gitu. Maksudnya pengen apa gimana barusan? Ya, pengen balik tuh karena ke-trigger sama bacaan Quran apa gimana sih? Nggak tahu, kayak suasananya tuh beda banget gitu. Oke, iya. Karena di sini udah jauh dari orang tua. Terus ketambah lagi sama lantunan bacaan yang bagus gitu. Jadi kayak wah gitu. Rasa dosa apa gue nih gitu ya, sampai mau balik sekarang gitu, mau sungkeman deh sekarang gitu. Oh iya, aku sekarang paham maksudnya mau pulang. Jadi gara-gara lantunan itu ya yang sangat merdu itu, jadi aduh keinget orang tua apa segala macam. Maksudnya kalau Bangkawe homesick ya, aku bisa notice soalnya jaraknya jauh. Ya kalau cuma sekabupaten malah ya masih ya pulang 2 minggu sekali, pas sebelum corona kan masih oke. Bangkawe kan nggak bisa gitu ya. Tapi ya kalau misalkan dibilang kangen nggak kangen ya kangen, cuman nggak menggebu-gebu sih. Oh, kangennya nggak menggebu-gebu? Nggak. Oke. Kayak pas udah seminggu nih, udah gitu. Udah kayak, berbaur aja. Udah gitu. Berbaur aja gitu. Oke, cepat banget sih. Apa karena pengaruh cowok sih mungkin ya? Cowok mungkin Bangkawe jauh lebih strong lah, jauh lebih ini nggak homesick banget gitu. Mungkin teman-teman di rumah tadi
kayak ini KW mulu nih. KW itu singkatan ya dari Kadafi Wijaya. Itu dari siapa sih kok disingkat jadi KW? Awalnya itu pernah nonton YouTuber gitu, ada Bang gitu kan. Nah, terus ada juga yang nyingkat-nyingkat namanya gitu. Oke. Nah, pas itu kan aku udah kayak mulai stand up gitu. Pengen kayak nyari nama panggung Kadafi banget gitu. Benar-benar. Nah, pas itu mikir Kadafi Wijaya. Coba kalau disingkat ya, KW gitu. Asik nih. Asik ya? Beda nih. Beda. Kan karena pembeda itu keren gitu kan. Ya udah kasih nama. Nah, pas itu kelas 9. Kelas 9 habis itu kan pernah habis bikin video itu yang Squayok. Habis itu banyak adik-adik kelas tuh yang ngikutin soalnya. KW 17 kan. Oh iya. Oke, terus istilah KW juga umum ya. Orang tuh kayak bercanda nama saya KW kayak ngejokes padahal KW tuh emang singkatan kan. Jadi asik banget tuh. Asik banget. Aduh, apalagi ya? Oh iya Bang KW ini ya. Ini tuh kelas 12, Bang KW itu kelas 12 dan alhamdulillah kemarin lulus ya Bang KW ya. Lulus SBM, keterima di UIN Weli Songo. Mantap. Semarang ya, Semarang nih jadi anak Semarang. Jalur hoki ya. Jalur hoki. Tapi nggak hoki sih. Itu aku yakin nggak ada yang kebetulan sih. Bang KW itu karena ikhtiarnya full aja aku yakin. Karena Bang KW ya rajin diskusi, rajin belajar, aktif dalam segala kegiatan. Aku pikir buahnya itu. Aku nggak percaya loh Bang KW cuma ini mah beruntung, nggak percaya. Yakin ada ikhtiar yang orang lain nggak lakuin gitu. Nah berarti kemarin banget diumuminnya nih. Iya. Kemarin hari Senin. Hari Senin tanggal karena ini podcastnya tayangnya berapa minggu lagi ya? Hari Senin tanggal 16. Iya. 15 apa 14 sih? Berarti kayak maksudnya sengaja dipanteng sama orang tua apa? Enggak. Pas itu orang tua juga lagi di Surabaya, lagi jalan-jalan. Oke. Pas paginya, Mah minta doa, Pak minta doa. Ya semoga ini. Nah pas sore jam 3 itu tangan lu tuh geter-geter deg-degan. Ya Allah gitu kan. Ya Allah salah apa gue nih. Cuman udah di pikiran itu kayak wah ini mah digagal. Cuman sebelum itu kayak ngedoa gitu. Ya Allah aku pengen pas aku buka ada kata selamat bukan maaf gitu. Oke. Dari kemarinnya gitu. Aku udah bikin SW gitu kan. Ya Allah aku pengen besok ada kata selamat bukan kata maaf. Itu karena faktor yakin mungkin ya. Yakin. Oke. Ya, yakin gitu. Yakin, optimis dan ternyata pas dibuka jam berapa itu Bang KW? Jam 3 pas. Jam 3 sore. Iya. Oke. Kan emang jam 3 pas jadwalnya. Pas itu teman-teman bilang, "Ayo buka." Oke. Aku buka. Pas buka selamat gitu. Waduh. Bener kayak ya Allah ini mah udah bener-bener kayak rezeki nanti. Bantu tangan Tuhan gitu. Iya bener. Ya selain faktor ikhtiar tentu ya ada faktor ijabah, faktor doa orang tua, doa guru-guru segala macam. Bangga banget sih. Berarti yang lulus berapa? 3 orang ya? 2 orang. 2 orang. Yang angkatan aku 2 orang. Oh gitu. Oh iya bener. Sorry. Yang satunya yang angkatan kemarin. Oke. Berarti Bang KW sama Neda. Ya. Kalau satu lagi Non. Tenon. Oke, Tenon ya. Tenon. Aduh, keren banget. Berarti Bang KW itu jurusan hukum. Hukum. Emang fashionnya di hukum? Atau apa nonton drakor atau Fashion sih ya kayak ke public speaking ya. Oh iya, masih ada korelasinya. Itu kan cuman kayak lihat semenjak di Darus gitu banyak belajar gitu tentang hukum, tentang apa segala macam yang berpikiran open minded gitu. Oke. Aku banyak belajar gitu walaupun sekolah yang notabene kecil, siswanya dikit, tapi ya yang aku dapetin tuh banyak gitu. Iya. Justru dari situ kayak terilhami, wah kayaknya hukum bisa nih gitu. Tapi aku optimis yang pertama Bang KW tuh apa ya? Pertama jago public speaking itu jadi modalnya. Terus Bang KW juga aktif. Terus apa ya? Istilahnya apa sih? Ngenal banyak orang tuh kayak nggak susah gitu. Kecerdasan sosialnya tuh bagus dan itu jadi modal utama. Tentu ya selain ngafal undang-undang, maksudnya menghafal bab. Aku kan juga jurusan hukum ya. Pasal juga nggak terlalu. Ini yang penting modal courage-nya, modal keberaniannya, modal sosialnya tuh udah bagus banget sih. Yang ngafalnya kayak pendukung menurut aku. Iya. Jadi sukses lah Bang KW kayaknya. Keren banget. Bang KW ini dari perantauan ke sini udah lulus dan udah keterima juga dan ini adalah cerminan sukses menurut aku ya. Bang KW juga aktif ngisi event, bahasa Inggrisnya juga bagus. Cuma itulah kita nggak ngobrolin semua tuh karena waktunya kita kebatasin ya Bang KW, padahal asik banget nih. Bang KW aku ingin ngasih motivasi lah ke adik-adiknya sama kayak yang kemarin juga Bang Arka, Neda, Tata, Diza, semuanya yang ngisi juga di akhirnya kayak ngasih motivasi. Nah ke teman-teman nih santri baru atau siapa aja terutama anak rantau tipsnya Bang KW kasih dong.
Ya sepatah kata ya kayak dari aku sih ya. Kita tuh jangan terlalu memikirkan apa yang akan datang ya. Takdir yang ke depan tuh jangan terlalu dipikirin. Tapi lakuin lah gitu sesuai realita apa yang harus dilakukan sekarang gitu. Karena banyak nih teman-teman kayak aku pengennya gini, tapi kenyataannya apa yang dilakukan tidur sekarang. Iya, itu sih. Jadi fokusnya bermimpi lagi ya, tapi ngejar mimpinya enggak mimpinya. Gitu. Oke. Aduh, aku jadi gini ya. Jadi inget gini. Orang tuh ketika utopis ya, dia tuh nggak menikmati hari demi hari. Maksudnya gini, contohnya aku ingin naik gunung, tapi terus habis itu ngelamun naik gunung, tapi ngambil rangselnya enggak, ngambil sepatunya enggak, ngelangkahnya enggak, booking tiketnya enggak, ya tiap hari hanya dia melamun kalau dia di gunung, padahal dia sehari-hari di kamar. Jadi Bang Kawe ini seolah-olah ngasih nasihat yang biasa aja, padahal I think it's very important Bang Kawe, karena ketika seseorang menghadapi hari demi hari, detik demi detik, justru dia menuju mimpinya. Orang tuh kayak apa ya? Kayak ngejar sesuatu yang ada dalam otak, tapi kakinya tuh nggak kemana-mana. Jadi biar betul kata Bang Kawe tadi, berarti hadapi yang ada, jalani yang ada. Mimpi harus tetap ada, jangan mati, tapi jangan ngimpi terus. Jangan terlalu lah. Jangan terlalu ngimpi terus, harus do it now gitu. Berarti itulah yang jadi sukses Bang Kawe sekarang saat ini ya. Ngadepin hari demi hari. Ada satu lagi Bang Kawe mungkin? Ya terus harus yakin sih. Harus Oke. Yakin banget gitu. Kayak kebanyakan orang tuh kayak enggak deh. Terus tetap yakin gitu. Yakin aja gitu. Ya, dan apa yang terjadi tuh yakin aja. Itu sugestinya ini. Kalau di film yang aku suka tuh film India yang All Is Well itu yang I believe I can. Aku pikir bakal baik-baik aja, dan ternyata emang All Is Well gitu. Jadi kalau kata Bang Kawe ya yakin. Kalau kitanya bimbang ya semesta juga kayaknya bakalan ragu ngasih itu gitu. Karena kita sendiri juga ragu. Bang Kawe makasih banyak udah hadir di podcast ini, spesial banget. Mohon doanya juga teman-teman yang kemarin podcast ini, kayaknya Bang Kawe yang terakhir ya. Maksudnya kan besok Satap ya, maksudnya anak-anak juga pada keluar, kecuali nanti kalau masih mau diundang lagi, ya sukses lah semuanya teman-teman. Amin. Bang Kawe juga sukses, terus stand up comedy, terus ngedit di jurusan hukum juga sukses terus, jadilah sesuatu yang Bang Kawe inginkan. Bagi teman-teman gini, aku terakhirnya nggak ada. Jadi gini, sukses direncanakan. Menata masa depan, maaf ya. Menata masa depan. Aku pikir itu nggak ada. Everything bullshit. Masa depan tuh nggak bisa ditata. Yang ada itu menata hari ini. Karena ketika kamu menata hari ini, kamu akan menata masa depan dengan otomatis. Terima kasih banyak. Bang Kawe, makasih banyak. Selamat sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo.